Kalau kita perhatikan baik-baik, sistem proteksinya sudah dibikin sedemikian rupa tuh. Pertama apa? Formula penambangan. Itu rumit itu. Formula penambangannya itu rumit itu. Ya. Nah, selain formula penambangan, sistem koin layer 2-nya. Ya, sistem koin layer 2-nya penambangannya juga. Penambangannya juga ada sistem yang healthy ekonomi, ada yang sistem adaptif. Adaptif itu sekali waktu dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Maka di situ ada yang namanya daily activity user, ada ya DAU. Nah itu juga sama tuh. Ya nanti kayak indikator tuh misalkan permintaan banyak, terus daily activity usernya sedikit, udah otomatis tiba-tiba satu hari itu orang-orang kok pendapatannya bisa tinggi karena penambangnya sedikit, permintaannya banyak. Itu hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang suka kebanyakan kita tuh nggak begitu gitu, nggak begitu menyadari ya sistem-sistem itu tuh nggak disadari sama kita tuh. Bahkan formula penambangan itu dibuat sedemikian rupa itu, ya, itu kan terhubung dengan supply, karena dia tidak bisa diputuskan dari supply dan demand. Jadi demandnya berapa, pokoknya nggak boleh jomplang. Jadi itu terlalu jauh kalau menurut saya. Tetapi kalau teman-teman nanti masalah-masalah sistem-sistem kayak gitu kan memang sistem yang bekerja gitu kan. Yang penting kita sebagai pionir memiliki infrastruktur ataupun sistem mesin pencetak uang. Ya, dalam hal ini memang berbentuknya seperti game, play to earn. Ya, play to earn namanya. Gamenya itu kayak Pipet, Tibu, Tibok, Pipam, gitu dong. Nah itu sistemnya kayak gitu. Tapi kalau kita sudah punya semua, udah tenang deh. Dimana kalau itu kita udah berjalan satu-satu, ini migrasi, sudahlah kita merdeka, percaya enggak? Insya Allah kita udah nggak ngapa-ngapain juga. Mau ngapain? Tinggal borong aja apa yang ada di Picenmo, borong aja ada di apa namanya tuh marketplace yang ditawarkan barang-barangnya itu. Karena uang kita tuh terus aja setiap hari bertambah. Itu pasti. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Lah saya sendiri dah saat ini di kita sudah nambah tiap hari. Tiap bulannya ada. Masa saya harus cerita? Saya sudah cukup mengatakan bahwa tip yang sudah saya rasakan adalah Pipet. Saya tiap bulan ada transfer, baik dari kontribusi maupun dari government NFT. Oke, saya ada dua tuh yang jelas. Belum income harian yang saya sewakan pet saya itu. Karena pet saya menyewakan petnya tuh nggak banyak-banyak, yang penting tiap hari. Kadang 4, kadang 2, tiap hari. Saya sewakan itu. Kadang 2, kadang 4, saya sewakan tiap hari itu. Tetapi di sisi lain, juga saya memproduksi. Karena dibatasi tiap hari 2. Saya produksi tiap hari 2. Itu. Jadi itu income yang sudah saya dapatkan. Dan itu terus saya putar terus. Dan itu saya waktu di tes uji, di pengujian tes lab kemarin, yang pertama, saya itu sempat memiliki NFT sebanyak 360 lebih. Dari 360 itu, income saya per hari bisa 20 pi dari hasil penyewaan. Itu tes ya. Tes. Kemudian di
list ya, dihapus begitu, dibuat tes kedua. Di tes kedua karena saya sudah malas-malasan, saya memiliki sekitar 260. Tetapi saya sudah malas, semuanya sudah free semua. Tetapi saya sudah tahu lah skemanya seperti apa, caranya seperti apa. Jadi saya bisa sebenarnya per hari itu income saya bisa mencapai, anggap aja misalkan 5-10 fee per hari. Bisa. Dengan perputaran itu. Ya, diputar. Jadi coba perhatikan baik-baik. Kan 2 per hari. Ya, itu kan ada yang 17 hari, ada yang 3 hari, ada yang mungkin 10 hari, bahkan ada yang sampai 2 bulan baru netes. Ya, coba terus dilipatkan itu sampai setiap hari harus ada yang netes. Kalau setiap hari belum ada yang nggak netes, berarti sampean belum per hari itu, belum. Jadi kita ini harusnya tiap hari ada yang netes. Hari ini netes 2, besok netes 2, besoknya netes 2, terus. Jadi terus berputar. Nanti lama-lama satu hari itu ada yang netes 4. Ada yang netes 4, ada yang netes 4. Itu lama-lama jadi banyak tuh yang free. Akhirnya Pak, ya kita sewakan itu. Nah paling kita nanti tinggal sortir berdasarkan rarity segala macamnya, sehingga kita mulai menentukan berapa sih nilai sewa yang wajar. Jadi kita harus bisa menghitung nilai yang wajar kayak gitu terhadap harga sewa. Atau kalau perlu saya juga kadang-kadang melakukan pembelian. Kalau ada orang yang tidak mengerti dia jual. Kadang-kadang suka iseng malam-malam saya lihat-lihat itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, dia jual aja. Satu NFT bagus dia jual dengan harga murah, saya beli. Jadi itu untuk mempercepat saya memiliki NFT lebih banyak. Di samping breeding, karena memang breeding dibatasi 2 saja. Saya lakukan pembelian juga. Jadi itu banyak sekali. Dan jangan khawatir, di NFT yang kita kumpulkan ini nanti, itu pun akan sama skemanya, akan bisa di staking. Sama seperti kayak Kimbul. Ya, cuman ini saya sampaikan di sini saja, barangkali begitu ya. Karena memang saya juga nggak banyak cerita di luar juga sih. Saya nggak masuk di grup-grup juga yang lain enggak. Nah, tapi teman-teman, kemungkinan besarnya akan seperti itu. Jadi kalaupun kita banyak memiliki NFT yang banyak, misalnya nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir. Itu nanti ada utilitas lain yang akan difungsikan. Bahkan saya itu enggak pengen, ya saya target saya 500 NFT saya bisa staking. Saya mulai berhitung tuh. Profit staking itu berapa sebenarnya? 12% biasanya. Durasinya berapa lama gitu. Ya nanti kita lihat aja formulanya di TED itu bagaimana, berapa profitnya, berapa persen. Nah kalau misalkan 500 atau 400 misalkan NFT kita staking, 12%-nya berapa? Nah keuntungannya itu. Kalaupun itu dikonversi ke dalam 4 koin, misalkan entah berapa nanti jumlahnya. Pokoknya itu tuh udah apa ya namanya itu, kalau kita hitung membingungkan. Jadi nggak usah ngitung-ngitung deh. Pokoknya kalau saya sih saya lakukan saja. Karena kalau dihitung saya pusing. Biasanya saya pusing kalau ngitung-ngitung kayak gitu. Lagi kalau dikonversi ke fiat kayak gitu, udah puyeng aja saya ada. Gimana coba kalau dikonversi kayak begitu? Ya, saya dapat dari kontribusi kemarin ada 90 T. Terus dikonversi gitu ke GCP gitu. Apa nggak puyeng saya? Setiap bulan saya ada dari kontribusi. Sekian puluh T begitu. Saya nggak pikir itu. Jadi saya investkan. Saya riset ke BBS.
memang ada sebagiannya saya taruh di wallet-wallet kayak wallet PCM saya taruh, wallet Kitubo saya taruh, wallet Coinstro saya taruh, begitu. Karena memang itu yang sudah bisa ditaruh gitu, karena dia sudah migrasi. Jadi saya kalau transaksi, saya gunakan aja uang yang sudah ada di wallet itu. Jadi wallet saya tidak terpakai. Wallet saya safe. Ya, kalaupun orang lihat itu paling berapa saldonya? 40 pi atau 50 pi begitu. Tetapi sebenarnya aset saya adanya di wallet Coinstro, ada di wallet BCM, ada di wallet Kutubo. Jadi aman. Jadi nggak ada saya naruh uang di wallet saya, nggak ada. Ya ada, tapi nggak banyak. Ya 50 pi deh, nggak apa-apa. Di Pitet wallet saya ada. Itu. Kan saya bilang kepake terus itu kok. Saya bilang saya sekitaran sekarang itu mungkin sekitaran 40 atau 50 pi gitu di wallet Pitet. Jadi itu wallet itu semua saya taruhin uang saya itu. Jadi saya tidak naruh di wallet saya. Wallet saya itu hampir tidak digunakan.